yang melakukan razia, yaitu dari Kolem, BNN, Ombudsman dengan Polda. Alhamdulillah setelah kembali kita mulai dengan apel pagi untuk ke Lopes masing-masing. Ada satu tim ke Lapas Kendari, ada ke Rutan Kendari, kemudian ada yang ke LPP dan juga ada ini yang ada dalam kota. Dan insya Allah teman-teman yang ada di daerah juga melaksanakan kegiatan yang sama secara serentak dengan juga kerjasama dengan Dandim, Polres dan juga BNN yang sudah ada di daerah. Nah, alhamdulillah apa yang kita lakukan hari ini merupakan program nasional dalam rangka ya. Karena itu sekali lagi apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya bapak-bapak yang institusi empat terutama yang ada pada hari ini yang ikut membuatkan itu dalam kegiatan tersebut. Nah, alhamdulillah bahwa setelah kita melaksanakan razia khususnya yang ada dalam kota ini, ada beberapa barang-barang temuan yang dianggap berbahaya seperti ada obeng, ada gunting, ada apa dan seterusnya, ada celukan. Nah, ini juga diambil oleh tim. Artinya memang yang kita akan lakukan itu mengoperasi barang-barang yang bisa mendatangkan malah di dalam lapas. Kenapa seperti obeng, kenapa seperti kan itu bisa dijadikan senjata untuk mencederai teman-teman. Kemudian sasaran yang paling utama adalah barang-barang yang terlarang seperti HP, kemudian narkoba. Dan alhamdulillah semua tim setelah kita berkumpul ini ternyata tidak ada HP yang kita temukan dan juga alhamdulillah tidak ada narkoba termasuk alat-alat yang tidak ada. Alhamdulillah berarti apa yang kita lakukan hari ini bukan berarti kita akan mencari kesalahan, tetapi memang kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk mensterilkan lapas rutan dari peredaran narkoba. Nah, mudah-mudahan juga yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di daerah itu bisa sama dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bahwa ada perwakilan ini apresiasi yang terima kasih setinggi-tingginya kepada teman-teman KUPT Lapas Rutan khususnya. Kondisi yang kita hadapi hari ini, yang kita alami hari ini, yang kita rasakan hari ini, mudah-mudahan bisa disterilkan sepanjang masa, bisa dipertahankan supaya kita tetap dalam kondisi yang aman dan tertib. Sehingga dengan kondisi yang aman dan tertib, insya Allah kita bisa melakukan pembinaan terhadap warga binaan kita dengan baik dan benar. Nah, kemudian kepada teman-teman KUPT masih ada tugas dan tanggung jawab kita, karena ada beberapa rangkaian pada acara peringatan tahun ini, diantaranya adalah donor darah. Dan alhamdulillah sudah ada yang mulai tadi di LPKS sudah dilaksanakan donor darah. Dan ada lagi kegiatan kita nanti saya mau kepada KUPT untuk mendorong warga binaan kita untuk berkreasi dan berinovasi. Karena nanti pada tanggal 26 kalau saya tidak salah kita akan melakukan pembelian terhadap karya nanti. Jadi semua pegawai nanti itu akan menjadi apa yang menjadi hasil di lembaga dan rutan. Bahkan saat itu kita akan memakai pakaian hasil karya nabi. Seandainya ada nabi yang bisa buat baju, maka baju itu kita akan pakai pada hari itu. Yang kalau LPP yang jelas karya itu membuat kue, ya insya Allah kita akan kue nanti pada saatnya. Itu karena itu hari kita jalan kerjasama. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemerintahan hari ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu dengan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bahwa ternyata di lapas rutan pada saat ini berada dalam kondisi yang sejahtera. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kegiatan rahasia serta sesudah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari
merupakan program secara nasional yang ditentukan waktunya secara berdiri. Kalau hari ini mungkin kita sama-sama Subah, Sulsel, Sunda, seterusnya. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama bahwa kita membuka ruang bahwa lapas rutan itu ternyata kita harus lakukan pembinaan secara bersama-sama. Pengendalian peredaran narkoba, tapi di dalam lapas itu ternyata mungkin kalau tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas, tapi perlu terlibat seluruh elemen. Nah, elemen itulah yang kita jadikan gambaran kali ini bahwa kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kenapa? Bahwa para penegak hukum ini akan melihat secara langsung kegiatan dan aksi di masyarakat, dan kemudian peredaran narkoba dan handphone di lapas itu kan akan datangnya dari masyarakat. Nah, ini kita sama-sama mengendalikannya. Kemudian lapas dan rutan itu memang itu ada aturan-aturan yang sangat ketat, sehingga ada barang-barang terlarang itu. Peredaran uang saja itu di lapas itu sudah tidak boleh. Kenapa? Semua barang-barang yang bisa mendatangkan ekses yang negatif, yang bisa mendatangkan dampak yang merugikan atau menjadi lapas dan rutan tidak aman, maka itu harus dikendalikan dan harus ditahan. Tidak boleh masuk ke dalamnya. Seperti apa masalahnya kenapa dilarang? Kalau seandainya narapidana itu memiliki uang, itu banyak yang bisa jadi efeknya. Mungkin dipakai menguji, ataukah ada yang diambil temannya itu terjadi lagi perkelahian, ada pencurian di dalamnya. Semua ini kita kan. Apalagi kalau ada yang punya modal di dalam, ya bisa pesan barang. Atau pada saat dia keluar lapas ada yang untuk mereka ini, kalau dia punya uang itu pastikan bisa melakukan perjalanan yang begitu cepat, transportasi bisa cepat dengan mudah dan seterusnya. Sehingga itulah ada hal-hal barang yang dianggap tidak berbahaya, akan tetapi itu juga bisa mendatangkan kemudaran. Maka itulah setiap kita lakukan rahasia kita. Nah, seperti ini. Kenapa sih ya namanya kabel-kabel ini? Ini kan dilarang untuk melakukan kegiatan masa-masa dalam, apa dan seterusnya. Nah, kalau ada seperti ini bisa saja menjadi colokan, terapi dan seterusnya. Makanya itu memang harus sudah dibatasi. Kira itu ya. Ya, terima kasih. Saya Haryanto dari ini barang-barangnya ditemukan diselipkan oleh warga binaan di tempat-tempat yang sensitif, tertutup atau memang di tempat terbuka. Kemudian yang kedua adalah seperti apa komitmen pengawasan dari teman-teman lapas rutan dalam melakukan pengawasan yang rutin, Pak? Terima kasih. Ya memang pengalaman kami di lapas yang baru ini akan dioperasi, tetapi awal itu kan tidak tiap hari juga dilakukan. Nah, hari ini kita bereskan itu pasti caranya. Kadang tidak dengan seperti ini, dengan kabel-kabel sambungan-sambungan sendiri, karena tidak lihat itu ternyata ada di bawah tempat tidur, ternyata ada aliran-aliran di situ. Nah, itulah sehingga memang teman-teman di lapas ini sangat susah untuk membereskan barang-barang yang semacam ini. Dianggap tidak boleh, tapi kan kalau kita rahasia itu ditemukan. Nah, cuma itulah prinsip kita bahwa tugas rahasia itu tidak akan pernah berhenti kita lakukan. Apalagi memang secara struktural dan kementerian kita dan kita ada fitur-fitur yang harus menjadi laporan setiap saat. Ada yang laporan harian, ada yang laporan mingguan, ada yang laporan bulanan. Termasuk dalam proses penggeledahan itu setiap saat tentu harus dilaporkan apa yang ditemukan, apa saja dan seperti itu tetap akan berjalan. Nah, seperti ini akan tambahkan atau kita lakukan secara bersama-sama. Ini kan barang-barang yang ditemukan itu kan berada dalam setiap bulan. Jadi Pak, kalau misalkan memang kegiatannya rutin dan teliti dilakukan, Pak, seharusnya barang-barang ini tidak ditemukan dalam lapas. Kalau memang rutin dan betul-betul teliti dilakukan oleh pihak lapas rutan, seharusnya barang-barang ini yang punya potensi untuk terjadi kesalahan atau fatal ke depannya seharusnya tidak ditemukan. Apakah memang Pak dari pihak sendiri mungkin kekurangan anggota atau pengawasannya Pak, atau seperti apa, atau mungkin lalai Pak, atau mungkin pihak pengabdi sendiri Pak yang mengatur hal ini? Sebenarnya maksudnya pendidikan ini banyak cara. Mungkin pertama ini legal, mungkin masuk lewat bengkel di
di bingkai itu dibutuhkan ini seperti untuk melewatkan besi apa dan seterusnya. Tetapi lama kelamaan berpindah dari bingkai masuk ke dalam kamar. Nah itu kadang-kadang seperti itu kejadiannya. Nah, jadi kita punya pengalaman. Nah, sama dengan alhamdulillah baru sekarang ini kan begitu ketatnya HP20 itu yang namanya HP dulu sore ini kita geledah, besok ada lagi. Pagi kita geledah, mungkin sore sudah ada lagi. Nah, kenapa? Karena itu masih komitmen petugas yang kurang. Nah, alhamdulillah sekarang seperti tadi kita yang melakukan serentak, ini kan betul-betul terutama di lapas sekarang. Saya tunjukkan lapas serentak itu bahwa setiap pergantian penjagaan harus digeledah petugas. Jadi petugas yang menjaga itu juga harus digeledah oleh pejabat. Maka saya juga pada pejabat itu kalau terjadi pergantian tugas, maka petugasnya yang jaga. Nah, sekarang sebelum kejadian lain saya sudah wanti-wanti bahwa jangan hanya sekedar pada saat hapus. Karena terkadang pegawai kalau memang masih melihatnya setelah hapus, alasannya macam-macam, dia belum makan, pulang ke rumahnya, ternyata ambil HP. Mungkin ada mengatakan ada yang saya lupa pulang. Nah, itulah sehingga kalau kita mau ketika ras memang ini untuk integritas kita, setiap yang masuk ke lapas itu walaupun petugas itu harus digeledah. Yang kedua, sudah ada area-area steril dibuat di lapas, sekalipun dia pegawai staf itu ada batasan-batasan yang tidak masuk ke dalam area blok, termasuk staf-staf. Kalau ada staf yang mau masuk ke dalam area blok itu apa kepentingannya dan juga harus diperiksa. Nah, ini sehingga bisa ada pengaruhnya, ada manfaatnya dan betul-betul ada hasil yang bisa kita nikmati. Nah, seandainya tidak saya